Provinsi Banten, yang dikenal dengan julukan Tanah Jawara, kerap kali dipandang sebagai daerah yang eksklusif khususnya dalam hal agama. Memang, daerah ini dihuni oleh mayoritas umat Islam. Namun toleransi adalah hal yang lumrah di Banten. Salah satu buktinya adalah Masjid Pacinan atau Pecinan Tinggi di kawasan Banten Lama. Masjid yang lebih tua dari Masjid Agung Banten selama ini, ditenggarai sebagai pusat peribadatan Muslim Cina yang saat itu tinggal di kawasan khusus yang disebut Pancinan atau Pecinan. Letaknya berada di luar benteng Keraton Surosowan, dan berdekatan dengan tempat ibadah bangsa Cina lainnya yaitu Vihara Dewi Kuan Im atau Avalokitesvara. Sedikit terungkap dalam sebuah naskah Cina yang berjudul Sung Peng Hesiang Sung tahun 1430. Dalam naskah itu, Banten diketahui sebagai sebuah pelabuhan yang dilalui oleh rute-rute pelayaran ke pulau-pulau di Nusantara maupun pulau di luar Nusantara. Di antara rute yang terungkap adalah rute Krueng, Aceh, Barus, Sumatera Utara, Pariaman, Sumatera Barat. Rute pelayaran ini dibuat oleh seorang Cina bernama Mao Kuan pada tahun 1421. Hal ini membuktikan bahwa Banten sudah sejak dahulu dikunjungi oleh bangsa Cina baik yang beragama Islam maupun non-Islam. Sambil berdagang, mereka juga menyebarkan agama yang mereka anut ke sejumlah wilayah di Nusantara, termasuk ke Banten, yang termasuk dalam buku Ying Yai Seng Lan yang terbit tahun 1433, dinamai dengan Sunta atau Sunda. Sumber lainnya yaitu buku Banten Sebelum Islam karangan Claude Guillot menyatakan, bahwa kawasan Banten Lama tempat berdirinya Masjid Pacinan Tinggi dulu adalah salah satu kota pelabuhan milik Kerajaan Sunda. Kota pelabuhan itu, ramai didatangi orang dari mancanegara termasuk bangsa Cina untuk mencari lada atau dikenal atau pedas dalam bahasa Sunda. Bahkan, saking ramainya, tak hanya bangsa Cina, di tempat itu juga didatangi para pedagang Muslim dari bangsa Arab, Persia, bahkan Turki. Bukan itu saja, kota pelabuhan Banten juga ramai didatangi pedagang-pedagang lokal dari pulau lain di Nusantara di antaranya, dari Demak, Ternate, Banda, Bugis dan Makassar yang mayoritas beragama Islam. Maka, tak heran kalau di Banten yang kala itu masih bernama Sunda, dan agama para pembesarnya masih Siwa dan Hindu, hidup dengan damai. Sejumlah penganut agama lainnya termasuk Islam, mereka berasal dari umat Islam mancanegara di antaranya, Cina, Arab, Persia dan Turki yang menikah dengan penduduk setempat sehingga menciptakan sejumlah komunitas Muslim termasuk komunitas Muslim Cina. Oleh karena itu, adalah wajar ketika di Banten didirikan bangunan masjid untuk tempat ibadah mereka. Teori itu dikuatkan dengan catatan Tom Pires yang menyebutkan pada tahun 1512 di wilayah Kerajaan Sunda sudah ada masyarakat yang memeluk agama Islam, dan mereka mayoritas tinggal di kota-kota pelabuhan seperti di Cimanuk, batas Kerajaan Sunda dengan Cirebon, Banten dan Sunda Kelapa. Hal yang sama juga disebutkan dalam buku Proses Islamisasi di Banten, cuplikan buku Masa Lalu Banten karangan Halwani Mikrob, dan Mujahid Cudari. Di buku itu, diketahui bahwa ketika Sunan Ampel Denta tiba di Banten untuk berdakwah, diketahui sudah ada masyarakat yang memeluk Islam. Tak hanya memeluk agama Islam, di sana juga sudah berdiri satu masjid di kawasan Pacinan atau tempat tinggal bangsa Cina di sekitar Keraton Surosowan. Di kemudian hari, masjid yang diduga sebagai Masjid Pacinan Tinggi itu mulai lapuk sehingga diperbaiki oleh Syarif Hidayatullah yang merupakan anak dari Nyai Rara Santang dengan pembesar Mesir. Rara Santang sendiri setelah memeluk agama Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Ia adalah anak Raja Sunda Sri Baduga Maharaja dengan Nyai Subang Larang sehingga bisa disimpulkan Syarif Hidayatullah cucu Raja Sunda. Berdasarkan sejumlah sumber di atas, bisa disimpulkan bahwa Masjid Pacinan Tinggi sudah ada sebelum Syarif Hidayatullah berkuasa tanpa diketahui secara pasti siapa yang membangunnya dan kapan dibangunnya. Namun, dengan berdirinya masjid tersebut, bisa ditarik asumsi bahwa penghuni Tanah Jawara Banten sudah sejak dulu menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antar umat beragama dan hidup berdampingan secara damai tanpa ada konflik. Sebagai gambaran, Masjid Pacinan Tinggi terletak di Jalan Vihara Karangantu, Kampung Dermayon, Desa Pamengkang, Kecamatan Keramat Watu,
Kabupaten Serang. Masjid itu kini menyisakan puing-puing saja. Terlihat bangunan bekas menara, bekas pondasi masjid, mihrab atau tempat imam sholat, dan sejumlah puing lainnya dan sejumlah makam. Kendati tinggal puing, bangunan itu masih menyisakan keunikannya karena tak hanya menggunakan material bata merah. Bangunan masjid ini juga menggunakan batu karang sebagai pondasi dan juga material penyusun dinding. Di dekat mihrab, ada dua makam Islam tanpa keterangan nama pada nisannya. Makam itu terbuat dari bata merah yang disusun, sementara di sebelah utara menara, ada makam Cina yang tulisan pada nisannya masih bisa dibaca dengan jelas. Demikian penjelasan Masjid Pacinan Tinggi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Edi Official mengucapkan terima kasih dan jangan lupa like, subscribe, share dan komen.